Konon, ribuan tahun silam, terdapat sebuah dinasti yang tersohor akan joknya yang masyhur di seantero dunia. Sebagai dinasti Lanyu, Cokingran. setahun yang lalu, di sebuah pelelangan, aku mendapatkan pecahan jok keluarga Wang yang misterius ini. Setiap siang dan malam sejak itu, aku mengukirnya dengan susah payah. Berusaha menciptakan sebuah mahakarya yang unik. Sepertinya, takdir dalam kegelapan telah ditentukan. Telah membawaku ke dinasti Lanyu yang penuh teka-teki ini. Tempat penahanan dinasti Jipil. Bicaralah. Kau mau bicara atau tidak? Bicaralah, katakan. Bukan aku. Ngomong. Ayo, ngomong, mengaku. Katakan. Bicara. 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 Kakak, bagaimana kita bisa berakhir seperti ini? Pembunuhan. Bicaralah. Di mana itu? Jika kau tidak bicara, selanjutnya giliranmu. Kenapa kau menangis? Mereka tak akan membunuh kita. Itu melanggar hukum. Kau bisa bertindak, Murongyu. tapi aku tak suka tindakan gila. Katakan padaku, di mana benda itu? Apa? Ada apa? Jika tak ada di antara kalian yang mengaku mencuri hadiah ulang tahun yang kutuju untuk ayahku, sungai dan pegunungan Jiuk Putih, maka aku tak punya pilihan selain mengakhiri hidup kalian. Tunggu. Aku punya solusi. Li penjaga. Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Lalu tidak, Jika tidak, aku bersumpah demi kepalaku. Yang mulia, kami memilikinya. Bagus sekali. Kau diberi hadiah. Terima kasih, Yang Mulia. Murongwu. Kata ini kuberikan untukmu. Kuharap kau mengawasi sang pangeran. Pengawal Su. Semoga sukses. Melalui api dan air, aku takkan gentar. Apakah itu saja? Cuma ini. Tidak ada yang lain. Sekalipun pandai, tak ada beras, tak bisa masak. Kau benar-benar suka membantah. Tapi aku, Chu Qingran. Orang macam apa ini? Ukiran giok semacam ini sama sekali tidak sulit bagiku. Tubuh ini menyedihkan. Sejak kecil, dibesarkan, dan juga dianiaya oleh ibu tiri. Dijual ke rumah bangsawan, menjadi pelayan rendahan. Terakhir kali, langsung dipukuli sampai mati. Aku mengerti. Aku menerima bantuanmu ini. Tunggu aku menanganinya. Kesulitan di depan. Tentu saja, untuk membantumu mendapatkan keadilan. Kau tak perlu melakukan ini untuk mengingatkanku. Kamu masih punya satu batang dupa, keahlian untuk bertahan hidup. Sentuhan terakhir. Selesai sudah. Lihat. Bagaimana menurutmu? Lumayan. Apa yang kau lakukan? Ikut aku ke istana. Aku... Putra Mahkota mempersembahkan Persik Panjang Umur Gunung Salju. Murongji. Persik Panjang Umur Gunung Salju. Situani. Tumbuh di tanah terdingin, mekar setiap 3 tahun sekali. Janda permaisuri. Mereka yang mengkonsumsinya akan menikmati hidup yang panjang dan sehat. Kuharap ayahanda berkah seluas laut timur dan umur panjang seperti gunung selatan. Bagus.
Putra mahkota sungguh bijaksana. Sungguh, putraku yang baik. Duduh, duduh, duduh. Giliranmu. Putra keempat mempersembahkan lanskap 1000 mil Geob. Aku akan menunjukkan sesuatu yang istimewa hari ini. Geok lanskap 1000 mil. Bagus. Kakak keempat, lukisan pemandangan 1000 milmu, hancur. Apa maksudnya ini? Mungkinkah sebuah kutukan pada dinasti kita berharap kehancurannya? Orang-orang, tangkap dia. Jangan sok tahu tentang hal yang tak kau pahami. Paduka yang mulia, bolehkah hamba mempersembahkan ini kepada putriku? Dan biarkan dia memamerkannya kepada semua orang. Buka pintunya. Dan biarkan cahaya bulan masuk. Bagus, bagus, bagus. Permaisuri, bagaimana menurutmu? Ini benar-benar harta karun. Istana ini juga cukup kagum. Bagus. Seperti yang diduga, Murong Yu mengerti. Maksudku, Murong Yu, katakan padaku, hadiah apa yang kau inginkan? Untuk bisa membuat ayah bahagia adalah tugasku. Gadis ini lumayan cantik. Mungkin aku harus. Ayah, aku berniat untuk membawanya ke dalam rumah tanggaku. Sebagai selir, Apakah kau mendapat izinku? Dasar babi. Murong Yuku sayang. Jarang sekali kau secara aktif menginginkan pendamping yang perhatian dan penuh kasih. Aku akan memutuskan untukmu. Aku menabulkan permintaan ini. Terima kasih, Ibu Suri. Yang mulia, bagaimana menurut enten? Ibu benar. Kalau begitu, aku mengabulkannya juga. Situ Wenyu. Aku menolak untuk menjadi selirmu. Ini hanyalah pengaturan sementara. Apa kau pikir aku akan meliriknya? Kau sendiri yang bilang, aku boleh menyukai siapapun, tapi bukan kau. Benar-benar lelucon. Lihatlah dirimu sendiri. Apa yang kau pikirkan? Apa yang terjadi di kepalamu itu? Aku tak menyangka kau menyukai hal semacam ini. Seperti kentut. Omong kosong. Turunkan perintah, mulai hari ini dan seterusnya. Dia adalah pelayan pribadi raja ini. Kau ini, ya, bawahan ini akan mengurusnya. Adik kecil, jangan pergi. Dia benar-benar menghindarinya. Wanita itu, apa latar belakangnya? Kudengar dia baru-baru ini dijual dan dipindahkan ke kediaman seorang pangeran. Latar belakang bersih, ibunya meninggal muda, dan setelah kematian ayahnya, dia dijual oleh ibu tirinya. Kau bilang, apa maksudmu? Bukankah itu akan sedikit sepai? Apakah yang mulia bermaksud? Bukankah dia baru saja membawa seorang perempuan cantik pulang? Kalau begitu putra mahkota ini harus mengiriminya sedikit sesuatu untuk meramaikan istananya, ramaikan suasananya, ya. Saudara keempat, ayah kaisar mungkin telah menunjuk aku sebagai putra mahkota, tapi dia masih mempercayaimu dengan tanggung jawab besar. Sampai kau disingkirkan, kau akan selalu menjadi duri dalam dagingku. Terlalu panas. Terlalu dingin.
Tidak ada rasa. Jadi apa maumu? Jenis apa? Kehangatan lembut salju pertama. Manisnya mata air jernih. Hawa dingin embun putih. Cobalah cangkir ini. Kenapa kosong? Karena hanya cangkir kosong yang dapat menampung semua pikiranmu yang banyak. Kau berani mengejek raja ini? Ku dengar. Putra mahkota keempat, paling ahli dalam mengenali dan memanfaatkan bakat. Kalau begitu, Yang Mulia, tahukah Anda apa keahlian gadis kecil ini? Dalam hal apa? Itu, ukiran giok. Kau pikir, hanya karena sungai dan pegunungan giok putih milikmu, Apalagi, raja ini benar-benar meremehkanmu. Yang Mulia, mengapa tidak? Anda bertanya beberapa pertanyaan lagi untuk menguji gadis kecil ini. Yang Mulia Putra Mahkota telah mengirim segerobak perempuan. Dia bilang karena kau akhirnya merasakannya. Dia. Memohon bantuan Yang Mulia. Ini semua. Yang Mulia. Yang Mulia, hamba ini pasti akan melayanimu dengan baik. Yang Mulia diberkati. Para wanita ini untukmu. Aku normal. Maksud raja ini, jika ini dilakukan dengan baik, akan ada hadiah. Kau tidak menyukai mereka, mengusir mereka secara langsung. Lagi pula, bukankah kau tak suka membunuh? Mereka dikirim oleh putra mahkota. Melakukan ini akan memberi orang lain bahan omongan. Itu hanya akan menegaskan permusuhan antara raja ini dan putra mahkota. Jika aku menyimpan mereka, apa manfaatnya? Bukankah kau menyuruhku untuk mengenali dan memanfaatkan bakat? Yang Mulia, aku salah. Aku tak akan melakukannya lagi. Yang Mulia, aku salah. Aku tak berani melakukannya lagi. Yang Mulia. Bahkan tak bisa menyajikan teh dengan benar. Apa gunamu bagiku? Seret dia keluar. Pukul dia sampai mati. Yang Mulia. Kau akan membunuh seseorang untuk ini, mengerikan sekali. Chu Qingran. Bangun. Aku sebenarnya olehmu. Yang Mulia, semuanya sudah pergi. Kenapa kau masih menyeka mulutmu? Bagaimana? Menyesal sekarang karena kau tak memasukkan para wanita cantik itu ke dalam mulutmu tadi? Gadis kecil ini tidak benar, kan? Chu Qingran. Chu Qingran. Gadis sialan. Ibu tiri keluarga Shen. Beraninya kau menyembunyikan perak? Dasar anak durhaka. Bibi, siapa kau? Jangan berani-beraninya pura-pura tuli dan bisu denganku, mencoba untuk tidak mengakuiku. Kudengar kau pergi ke istana dan menerima hadiah, dan kau telah pindah ke halaman pangeran keempat. Beri aku 500 tel perak. Bukankah aku dijual ke kediaman pangeran? Aku sekarang menjadi milik kediaman pangeran, hidup dan matiku. Siapa yang membiarkannya masuk? Yang Mulia, dia sedang memukul genderang ketidakadilan di gerbang untuk mencegah mereka yang memiliki motif tersembunyi dari membuat masalah. Aku harus membawanya masuk ke dalam. Apakah aku, raja ini, adalah lama sejak aku membunuh seseorang? Berbakti adalah yang terpenting. Aku sedang mendisiplinkan putriku sendiri. 500 tael? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kakakmu butuh uang untuk pernikahannya. Sebagai kakak perempuan, kau harus membayarnya. Apa hubungannya pernikahannya denganku? Perempuan tua ini tidak hanya menjualku, tapi juga ingin aku menjadi kakak perempuan yang terlalu berkorban. Tidak mungkin, hari ini aku harus mendapatkan keadilan bagi pemilik asli tubuh ini. Jika kau tidak melakukan apapun hari ini tentang ini, aku akan bunuh diri di sini. Silakan.
Di masa depan, reputasimu karena menyebabkan ibumu meninggal akan menyebar. Tidak akan ada tempat untukmu di dunia ini. Aku akan mengurus wanita cerewet ini untukmu. Aku akan melakukannya sendiri. Ingat, ini rumahku. Aku akan bertanggung jawab atas segalanya. Ibuku meninggal saat aku berumur 3 tahun. Kau menikah saat aku berumur 5 tahun. Dan setelah itu, kau selalu memukul dan memakiku. Aku tidak punya cukup makanan dan minuman. Setiap hari, aku harus berebut sisa makanan dengan anjing. Dan kau untuk membayar hutang judimu, menikahkanku ke kediaman pangeran. Setelah itu, aku jatuh sakit parah di kediaman. Bagaimana? Kau bahkan tidak menjengukku. Bolehkah aku bertanya, ibu mana di dunia ini yang akan memperlakukan anak mereka sendiri? Hati yang begitu kejam. Wanita gila yang menganiaya anak-anaknya. Kapan kau menjadi begitu lancang? Baiklah, aku pergi. Jangan menyesali ini. Apa kau pikir rumah pangeranku adalah rumahmu? Datang dan pergi sesukamu. Seseorang. Mengapa aku harus menyesal? Tidakkah kau menginginkan peninggalan ibumu? Menurut ingatan pemilik asli, identitas ibu pemilik asli ini mencurigakan. Jika aku ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, aku harus menemukan kebenaran. Baiklah, kesempatan ini datang dengan sendirinya. Jangan sia-siakan. $500 tael. Kau benar-benar rakus. Labu pecah ini, ayahmu sangat menghargainya ketika dia masih hidup. Aku menyuruh seseorang untuk melihatnya. Itu hanya batu tak berguna. Ini tidak berharga apa-apa. Ini adalah Geox tertinggi. Ketua klan. Aula Budia Selatan. Aku ingin membawa ibu dan papan memorial ayah bersama-sama lagi. Itu salah. Nama ibumu dan namamu tidak ada di silsilah keluarga ini. Kepala suku. Apa? Jika kau ingin tahu tentang latar belakangmu, aku bisa membantumu. Harganya adalah, Cuking benar-benar orang yang pintar. katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin kau menjadi selirku. Yang mulia, Anda benar-benar seorang pedagang. Aku raja ini bisa terhadapmu, punya harapan besar padamu. Jangan kecewakan aku. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Apa ini? Gerakan tangan aneh. Geox tertinggi. Serahkan jimat harimau, kalau tidak. Saudara, Lalu kau pikir aku akan, untuk seorang pelayan biasa, memberikan jimat militer sepenting ini kepadamu? Kau bisa coba. Pedangku tak punya mata. tunggu. Chu Qingran, jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan nasibmu yang rendah. Gadis, ingat ini. Hari ini, dialah Murongyu yang ingin kau mati saat hari ketujuhnya tiba. Ingatlah untuk membalas dendam padanya. Apa yang kau lakukan padaku? Penjahat itu memang banyak bicara. Bagaimana kabarnya? Sekarang kau merasa seluruh tubuhmu tidak enak badan, kan? Ada orang. Yang mulia. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Yang mulia, seseorang cepat kemari. Yang mulia, kali ini kau pasti akan menderita banyak. Kau bisa percaya padaku. Raja ini seorang lelaki. Kesulitan apa yang tak dapat kutahan? Ayo. Bagus. Kalau begitu aku pasti akan melakukan yang terbaik.
Ada apa? Apakah ada yang tidak nyaman? Ada tikus. Dasar kutu busuk. Beraninya kau mempermainkan tuanku. Lihat aku. Oh, di sana. Sana. Ini. Job training. Giok di sini. Semuanya luar biasa. Layak untuk keagungan keluarga kerajaan. Sungguh luar biasa. Apakah kau menyukainya? Jika aku bilang aku menyukainya, akankah dia memberikannya padaku? Jika kau menyukainya, kau dapat berpartisipasi dalam pembuatannya. Apa? Kau ingin mempekerjakanku sebagai karyawan? Karyawan? Apa itu karyawan? Ini seperti, sama saja dengan bekerja di sini. Kami tidak menyebutnya karyawan di masaku. Lihatlah ukiran. Ini, bagaimana menurutmu? Garis halus. Tekstur jernih. Lumayan. Dibandingkan dengan tanah luasmu, bagaimanapun, raja ini berpikir, itu masih sedikit kurang. Hanya sedikit. Itu adalah 20 tahun kerja kerasku. Setiap hari yang kau bicarakan. Aku ingin memintamu untuk sudi membagikan pengetahuanmu dan mengajari semua orang apa yang kau ketahui. Apakah kau bersedia? Serahkan. Apa? Bahkan menyewa tutor membutuhkan uang. Apalagi menyewa master sepertiku untuk keluar dari masa pensiun. Li kecil. Si mata duitan. Siapa yang bisa menolak uang? Siapapun yang menolak uang menolakku. Mulai besok, kau akan datang ke kediaman Mincuy. Baiklah. Hamba Anda patuh. Apakah kalian semua melihat itu? Gadis bermarga Cho yang bau itu. Semakin lancang. Si cantik Xiao. Matanya yang tampak sangat praktis seolah-olah berada di langit yang tinggi dan jauh. Tenang, saudari. Si cantik Shou. Aku dengar gadis itu punya keahlian mengukir giok yang cukup mengesankan. Si cantik Xie. Jadi wajar jika Yang Mulia memperlakukannya secara berbeda. Itu wajar. Siapa yang bisa menolak seseorang yang terlahir dengan wajah licik seperti itu? Dia membuat Yang Mulia benar-benar terpikat. Cepat atau lambat, kita harus mencari kesempatan untuk menurunkannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu melakukan ini. Aku tak menyangka Nona Chu, di usia semuda ini, menjadi ahli ukir giok, tingkat master. Kami, malu akan kekurangan kami. Anda terlalu baik. Tukang. Saya masih memiliki banyak kekurangan. Saya perlu belajar dari Anda. Chu Qingran, kau keluar sepanjang hari, menunjukkan wajahmu, bergaul dengan para pria ini. Perilaku macam apa ini? Benar-benar tak pantas. Pangeran memintaku untuk datang. Beraninya kau mempertanyakan keputusan pangeran yang bijaksana dan perkasa. Jangan beri aku kata-kata manis daripada membuang napasmu. Dia ingin menggulingkanku. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Bagaimana kau akan menangani ini? Kau gila. Bagaimana kau bisa mematahkan singa giok putih yang akan diberikan pangeran kepada menteri utama? Kau memecahkannya. Menteri utama akan segera menghadiri perjamuan. Apa yang akan kita lakukan? Kau sengaja melakukan ini. Siapa yang melihatnya? Tentu saja. Aku. Kau. Dan dia juga melihatnya. Yang Mulia, hamba tidak. Apa kau pikir aku buta? Atau apa kau pikir aku mudah ditipu? Yang Mulia, hamba tidak akan berani melakukannya lagi. Xiao Lazy. Bawa dia pergi. Tidak, Yang Mulia. Hamba hanya sesaat bingung. Yang Mulia. Apa yang kau tertawakan? Halaman belakang pangeran, cukup ramai. Itu sebabnya aku membutuhkan orang pintar sepertimu untuk mengurus segala hal untukku. Nah, bagaimana? Apa yang kau lakukan? Semua orang menonton. Aku takut. Mereka tidak akan melihat.
Kau sungguh luar biasa. Mau coba? Yang mulia, hentikan. Xiao Cui, ada apa? Kenapa kau menangis? Ayahku mengambil Liontin Jiok, Xiao Cui. pusaka ibuku, dan menggadaikannya. Ayahmu berjudi lagi. Dia juga memukuli ibuku. Laporkan ke pihak berwenang. Kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi 0 kali atau tak terhitung kali. Pihak berwenang tidak akan terlibat. Kau sekarang bagian dari rumah tangga pangeran. Mereka masih harus menjaga muka pangeran. Dapatkah pelayan seperti kami juga menerima perlindungan pangeran? Tentu saja. The film was translated and narrated by M Media. Penjaga toko. Toko linglung. Kenapa aku tidak bisa menebusnya? Karena ini, pian mati. Ini Liontin Jiok, pusaka ibuku. Bos, bisakah kau membuat pengecualian? Garis ini, ada aturan untuk garis ini. Nona muda, pergi, pergi, pergi. Ini, apakah cukup? Nah, biar ku katakan terus terang. Liontin Jiok leluhurnya memang bagus. Kusarankan kalian berdua, nona muda, untuk tidak melanggar aturan Pavilion Linglong. Lagi pula, berbisnis Su Yingzi. adalah tentang integritas. Kau adalah. Yang ini Chu Yingzi. Aku juga dianggap setengah pemilik Pavilion Linglong. Seorang rekan. Rekan apa? Ngomong-ngomong, kau membuka bisnis. Bagaimana bos bisa punya uang jika mereka tidak menghasilkan? Maksudmu? Aku tahu. Pavilion Linglongmu akan segera mengadakan sebuah konferensi giok. Jika saat ini kau bisa mendapatkan sepotong batu mentah kualitas terbaik, agaknya untuk Pavilion Linglongmu itu bukan hal yang buruk, kan? Batu mentah kualitas terbaik adalah temuan langka. Tentu saja, Nona. Ini, gunakan batu mentah ini untuk ditukar dengan Liontin Giok ini. Bagaimana? Bosu, apakah kau masih merasa rugi? Tidak rugi, tidak rugi. Terima kasih, Nona Chu. Simpan baik-baik. Jangan biarkan ayahmu menemukannya. Terima kasih, Nona Chu. Terima kasih, Yang Mulia. Kau boleh pergi. Ya, Hanya untuk Liontin Giok ini. pernahkah kau mendengar sebuah pepatah? Harta tak ternilai. Liontin Giok leluhur seseorang memiliki makna yang luar biasa. Itu batu mentah kualitas terbaik. Sangat langka. Tapi kupikir, sebuah Liontin Giok pusaka keluarga lebih berharga. Kukira kau cukup menarik. Begitukah? Baru menyadari. Sayang sekali. Apa? Karena kita hanya dalam hubungan majikan karyawan. Raja ini tidak keberatan melanjutkan hubungan kita selangkah lebih maju. Tunggu dulu. Katakan apa yang perlu kau katakan. Bisnis adalah bisnis. Pria hanya akan memengaruhi kecepatan menghasilkan uangku. Ikuti raja ini, kau bisa mendapat lebih banyak. Sebenarnya, kemanapun aku pergi, aku bisa menghasilkan uang. Nona Chu, pemilik kami ingin mengundangmu untuk berbincang. Namun Chen, Nona Chu, mengenai hal ini, penilaian diam, wawasanmu tajam sekali. Instruksi Anda Nan Gongsun. telah mencerahkan saya. Kau menyanjungku. Bos Nangong, kamu masih sangat muda, namun kau mengelola yang terkenal, Pavilion Linglong di ibu kota. Aku benar-benar berpikir kau adalah seorang individu yang luar biasa. di dinasti Lanyu, pemuda baik bertebaran di mana-mana. Pangeran ini adalah pahlawan sejati di antara mereka. Bukan begitu? Dia berbeda darimu. Bagaimana bisa? Aku ingin mendengar detailnya. Kau adalah wira swasta, pengusaha sejati. Dia mewarisi bisnis keluarga. Maksudmu? Pangeran ini mengandalkan warisan leluhur. Tidak sepenuhnya. Latar belakangmu bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan. Tapi dengan itu, latar belakang istimewa sebagai fondasi. Kau telah mengembangkannya. Itu kemampuanmu. Kau lihai bicara, aku akui itu. Sejujurnya, semuanya, jika aku mencapai sesuatu hari ini, itu semua berkat restu leluhurku. Aku benar-benar iri padamu. Kuharap suatu hari nanti, aku juga bisa menciptakan perusahaanku sendiri. Oi, benar. Sebentar lagi, akan ada kompetisi giok. Aku punya permintaan kecil.
Katakan padaku. Aku ingin meminta Nona Chu untuk mewakili pavilion Linglongku dalam kompetisi. Baiklah. Tidak, Mengapa? kau adalah anggota keluargaku. Menyandang gelar selir, memamerkan dirimu di luar, akan seperti apa jadinya? Pangeran, apa kau lupa? Kita hanya memiliki hubungan kerjasama. Aku belum lupa. Aku membantumu menyelidiki latar belakangmu. Kau membantuku mengelola istana dalam. Ada masalah? Apa kau gila? Jika aku menang, kau juga akan punya muka. Reputasiku tidak perlu seorang wanita untuk memperjuangkannya. The film was translated Ku dengar and untuk narrated kompetisi by ini. M Media. Berbagai negara bagian telah mengirimkan pengrajin giok paling terampil mereka untuk hadiah utama ini. Mereka semua mengincarnya dengan penuh nafsu. Aku bisa melakukannya. Jangan konyol. Aku pasti bisa menang. Tunggu saja, kabar baikku. Nona. Sesuatu telah terjadi. Permisi semuanya, ada masalah di pavilion Linglong. Aku harus. Permisi. Kita juga akan melihatnya. Saudara Yu, kau benar-benar berpihak padanya. Perempuan ini. Nona Situ, Situ Wenyu. bolehkah aku bertanya mengapa kau datang ke pavilion Linglongku? Apa maksudnya ini? Nangong Chang. Pavilion Linglongmu. Tusuk rambut linglong. Kualitasnya begini. Tuan muda, jepit rambut ini retak. Lihat. Bahkan manajermu bilang, tusuk rambut ini retak. Pavilion Linglongmu membuat barang murahan. Barang itu memang dari pavilion Linglong kami. Namun, Cuma apa? Bagaimana? Pavilion indahmu, pikir bisa menindas pelanggan karena ukurannya? Tidak kali ini. Kau berurusan denganku, Situ Wenyu. Pavilion indahmu menjual barang palsu sebagai asli. Aku takkan melepaskanmu dengan mudah. Tunggu sebentar. Retakan pada jepit rambut ini. Terlihat buatan manusia. Bukan seperti giok, itu sendiri cacat. Apa maksudmu? Kau mencurigaiku, sengaja merusaknya. Aku tidak mengatakan itu. Ku dengar. Keluarga Nona Situ membuka toko di ibu kota bernama Keanggunan Giok. Dan pavilion indah kita adalah masing-masing mendominasi separuh pasar. Jangan bilang konyol. Jangan bilang aku, karena iri, akan sengaja memfitnah pavilion indah. Aku tidak mengatakan itu, tidak ada seorang pun di sini berpikir begitu. Kau cuma selir baru kakak Yu. Budak rendahan. Berani menyebarkan gosip di depanku. Situ Wenyu, apa kau sudah cukup? Lihat dirimu. Kau bahkan tidak mirip seorang wanita muda dari keluarga terhormat. Oh, kakak Yu, kau benar-benar memarahiku untuknya. Aku takkan membiarkan ini. Kau tidak mengambil jepit rambutmu. Terima kasih, Nona Chu, atas bantuanmu. Dia takkan menyerah mudah. Kau harus waspada. Bibi, kau tak tahu apa yang dilakukannya, Wenyoy. Situ Wenyu. Winyoy, bagaimana aku mengajarmu biasanya? Mulutmu penuh kata-kata kotor, Bibi. Bukankah itu yang kau ajarkan padaku? Budak-budak rendahan itu, di mata kita, mereka tak lebih dari semut. Menginjak mereka, seperti menginjak semut. Di belakang orang, kau bisa memaki dan memukul mereka sesukamu. Tetapi di depan orang lain, kau harus bertingkah laku baik dan ramah, bermartabat dan elegan. Kalau tidak, kau akan merusak reputasimu, dan itu akan bertahan seumur hidup. Lalu apa yang harus kulakukan? Bibi, tolong ajari aku. Murongu. Eyo, beritahu sepupumu dengan benar. Wenyu, berurusan dengan mereka yang tidak tahu tata krama untuk masalah sekecil ini. Apa kau perlu menanganinya sendiri? Sepupu, apa kau punya trik cerdik?
serang ular di titik vitalnya. Apa kau bahkan tidak mengerti prinsip sederhana ini? Cepat katakan padaku. Apa yang harus kulakukan? Jangan terlalu terburu-buru. Tapi, bertindak cepat. Kejap. Aku sudah memberimu uangnya. Ngapain kau di sini lagi? Uang sedikit itu, bahkan tidak cukup untuk camilan. Yah, maafkan aku. Aku tak punya lagi. Sudah habis. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Apa yang akan kau lakukan? Semuanya, lihatlah. Gadis ini, setelah menikah dengan istana pangeran dan menikmati kehidupan mewah, telah meninggalkan ibunya. Lagi pula, akulah yang membesarkannya dengan tanganku sendiri. Mengasuhnya hingga dewasa. Dan sekarang, dia benar-benar ingin membuatku hidup di jalanan. Chu Qingran, bagaimana kau bisa begitu, tidak berperasaan? Ayo, ayo, biar ku perkenalkan kalian semua. Ini, ibu tiriku, Shenxi. Ibuku bahkan belum meninggal 7 hari ketika dia tergesa-gesa dan pamer menikah sejak dia datang. Aku belum pernah makan sampai kenyang. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau berani mengatakan itu? Dulu, ibumu hamil anak haram, entah dari siapa, dan menikahi ayahmu denganmu. Kau hanyalah anak haram, tak dikenal. Apa yang akan kita lakukan? Mungkinkah pangeran telah menikahi anak haram? Tepat. Bagaimana jika ayah kandungmu adalah orang rendahan, pencuri jahat? Itu bagus. Bukankah itu akan merusak reputasi istana pangeran? Mencemari garis keturunan kerajaan? Shenxi, kau bisa sembarangan bicara soal makanan, tapi jangan soal orang. Shenxi, kau secara terbuka menghina anggota keluarga kerajaan. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Aku. Oh. Menyebarkan desas-desus di kediaman pangeran. Bagaimana ini harus ditangani? Dapat dihukum dengan pencabutan lidah. Apa maksudnya? Pencabutan lidah. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke rumah pangeran untuk membuat masalah? Tidak. Aku hanya butuh uang. Bawa dia ke Kementerian Kehakiman untuk interogasi yang tepat. Interogasi dia secara menyeluruh di Kementerian Kehakiman. Aku tidak mau pergi ke Kementerian Kehakiman, tolong. Aku mohon, aku tidak akan menyebarkan desas-desus lagi. Aku tidak mau pergi ke Kementerian Kehakiman. Putri, aku tidak mau pergi ke Kementerian Kehakiman. Menurut investigasi pangeran ini, istri pangeran ini, Jo, makan besar, tertinggal di dunia fana, cucu perempuan. Kau harus benar melayani Yunya. Apa kau mengerti? Ya. Apakah identitasku asli? Apakah itu begitu penting bagimu? Tentu saja. Aku tak ingin hidup dalam kebodohan. Aku sudah mengurus Sisi Adipati Chu, semuanya. Jadi, identitasku palsu. Identitas cucu perempuan Adipati Chu sangat bermanfaat bagimu dan tidak berbahaya. Sebagus apapun itu, semuanya palsu. Yang mulia, kau sudah bersusah payah untuk menjaga reputasi istana. Chu Qingran, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tak perlu, aku akan memperjuangkan apa yang kuinginkan. Bukankah lebih baik memiliki satu orang lagi yang membantumu? Aku ingin sendiri. Yang mulia, tolong, pergi, aku takkan mengantarmu. Apa yang kau lakukan di sini? Begitu banyak serangga. Kau begitu bebas. Lumayan. Tambang-tambang itu butuh pengawas. Kau tampak cocok untuk pekerjaan itu. Tidak. Gagal lagi. Aku tidak becus. Sepertinya saudara keempat memiliki selera yang bagus dalam hal perempuan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena kita sudah bergerak, maka kita harus tuntaskan. Seperti ini. Satu tebasan, satu potongan pada satu waktu. Bukankah lebih menarik?
Mengerti? Aku merasa merinding. Kau lagi. Turnamen besar giok berkualitas. Apakah kau mengirimkan surat tantangan kepada Nona Chu? Tuan muda, aku mengantarkannya sendiri, tidak akan ada kesalahan. Chu Qingran tak mungkin takut dan bersembunyi, kan? Itu benar. Acara sebesar ini, budak rendahan sepertinya. Ketakutan. Cukup wajar. Nona Situ, jaga bicaramu. Wen Yue hanya sedikit naif. Kata-kata kasar tidak akan datang dari seseorang yang naif dan polos. Nona Zhu, lama tak jumpa. Kau masih blak-blakan seperti biasa. Kenapa kau bicara begitu sopan kepada sampah ini? Mungkinkah kau seperti kakak Yu menyukai sampah seperti ini? Wen Yue, jaga bicaramu. Chu Qingran, Murong Yu, serahkan dia. Serahkan dia. Tergantung pada apakah kau punya kemampuan. benar, benar, benar. Hajar saja dia. Pukul dia sampai tunduk. Hati-hati, dia mungkin punya senjata tersembunyi. Dia lolos lagi. Pangeran ini akan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Kompetisi ini telah mencapai tahap ini. Chu Qingran masih belum muncul. Apa Pavilion Linglongmu berencana untuk menyerah? Nangong Chel. Jika Pavilion Linglong kalah kali ini, itu semua salahmu. Kau salah mempercayai orang. Aku belum pernah. Nona Chu telah tiba. Bos Nangong, lama tak jumpa. Bagaimana mungkin dia? Bahkan jika dia datang, dia tidak akan menang. Yang ada di sini kali ini, semuanya adalah ahli giok dari berbagai negara. Kakak Yu, kau di sini? Ayo, duduk, duduk. Jangan khawatir, Nona Chu, aku mendukungmu. Maka aku pasti takkan mengecewakanmu. Kakak Yu, jika Nona Chu kehilangan muka nanti, apa kau berencana untuk membantunya? Murong Wu, kendalikan sepupumu tersayang. Ini adalah giok lubang tua. Baiklah. Menteri Luar Negeri tingkat giok. Giok ini lumayan. Gadis kecil, biasanya sepotong seukuran ini. Meskipun ada gioknya, itu cuma sampah. Tak bisa dibuat apa-apa. Kau sendiri yang bilang. Biasanya, bukankah masih ada kasus khusus? Aku ambil yang ini. Gadis kecil, kenapa kau tidak pilih yang lain? Tak perlu. Potong. Semuanya, tolong lihat. Tepi gioknya terlihat. Giok. Kualitas bagus. Ini baru permulaan. Biasanya ketika dimulai seperti ini, hampir tidak ada apa-apa lagi setelahnya. The film was Kita lihat saja translated nanti. and narrated by M Media. Bagaimana? Giok lubang tuaku, lumayan kan? Nah, kau akan kalah. Sebelum hasilnya keluar, siapa yang menang belum diketahui. Tua. Terus potong. Aku ingin gadis ini kalah telak.
Sepupu, Chu Qingran pasti akan kalah, kan? Ahli Giok. Asing itu. Berasal dari kerajaan Helek, seorang ahli terkenal. Dikenal sebagai tak terkalahkan. Jalan ini sudah mati. Nona Zhu. Mengapa ada selalu serangga aneh berdengung di sekitar sini? Ya. Sangat menyebalkan. Namong Chen, kau... Perwakilan asing dari seluruh penjuru ada di sini, bertengkar dan berdebat. Sungguh pertunjukan yang memalukan. Pilihan master. Sungguh seorang master. Bongkahan giok es lubang tua ini. Bagaimana, Nona muda? Sungguh giok yang bagus. Sungguh sepadan dengan perjalanannya. Tunggu. Punyaku belum dipotong. Chu Qingran mencoba untuk melakukan upaya terakhir. Aku sarankan dia untuk menyerah saja sekarang. Diam. Nona situ. Jaga bicaramu. Tunggu saja pertunjukan bagusnya. Ini sebenarnya sepotong giok kekaisaran. Mata yang bagus, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Semuanya. Bagaimana menurut kalian? Aku benar-benar kalah dari gadis kecil ini. Sungguh. Berbakat muncul dari generasi ke generasi, seperti kata pepatah. Tuan, kau hormati. Sekarang, kami mengundang Pangeran keempat dinasti Giok Biru, Murongyo, untuk menganugerahkan kehormatan kepada Ratu Giok kita. Anugerahkan kehormatan. Selamat. Kau berhasil. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Chu Qingran. Murongyo. Minum anggur hari ini, khawatir besok. Kekhawatiran besok untuk besok. Puisi yang bagus. Bebas. Hari ini. Hari ini adalah hari paling bahagia sejak aku bertransmigrasi ke dinasti Giok Biru. Hari paling bahagia. Transmigrasi. Apa arti transmigrasi? Ku beritahu sebuah rahasia. Aku bukan dari dinasti Giok Biru. Chu Qingran. Aku dari abad ke-21. Chu Qingran. Abad ke-21. Tempat apa itu? Di abad ke-21 kita. Ratusan orang bisa tinggal di satu gedung. Baik itu langit atau bumi. Kita bisa. Bahkan jika kita terpisah ribuan mil, kita bisa saling menelpon, menghubungi satu sama lain. Panggil. Halo, polisi. Aku diculik. Aku di zaman kuno sekarang. Kalian harus datang menyelamatkanku. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Sepertinya, kau sungguh rindu rumah. Ganting. Berapa semalam? Siapa yang mengganti bajuku? Kau. Jangan The khawatir. film was Pangeran ini translated tidak and tertarik narrated by pada M pemabuk. Media. Aku. Nyonya, Anda sudah bangun. Xiao Cui akan melayanimu. Mandi dan berpakaianlah. Nyonya. Ya. Pangeran telah mengumumkan ke seluruh rumah tangga. Kau sekarang resmi menjadi Nyonya Chu. Salam, Nyonya Chu. Benar, aku telah menyiapkan secara khusus sesuatu yang kecil untukmu. Aku tidak tahu apakah kau akan menyukainya. Saudari, kau begitu perhatian. Ini milikku. Terimalah, Nyonya Chu.
Kalian semua lagi ngapain? Tidak bisakah kau tahu? Kau sekarang adalah nyonya. Kami, sebagai selir-selir, tentu saja harus memberi hormat dan memberikan hadiah. Aseng, saudari tidak akan menganiaya kami. Aku percaya. Di masa depan, Nyonya Chu tidak akan mempersulit kami juga. Di halaman belakang pangeran, kau cukup pandai merayu. Namun, Blasir ungu yang kau kenakan seiring waktu membuatnya sulit punya anak. Terima kasih, saudari, telah mengingatkanku. Saudari Jo, mengapa kau bersikap sopan padanya? Dia sedang disukai hari ini. Mungkin kita juga akan begitu suatu hari nanti. Asang, jangan bersikap tidak hormat. Nona Chu, desain-desain itu yang kau gambar untukku sangat bagus. Kau sungguh paham selera wanita di sini. Kalau tidak, sebanyak apapun desain yang kubuat, mereka tidak akan menyukainya. Tidak heran tuan muda sangat memujimu. Nona Si, aku mengagumi etos kerjamu. Baiklah. Bonus bulan ini. Begitu banyak, pavilion linglongmu. Benar-benar murah hati. Berapapun jumlahnya, itu adalah hasil kerja keras Nona Chu dengan keahliannya. Nona Si, bukankah kau juga mencari nafkah dengan keahlianmu? Gawat, gawat, sesuatu yang buruk telah terjadi pada Nyonya. Dengarkan penjelasanku, sungguh tak ada apa-apa di antara kami. Tidak ada. Sudah ada anak, dan kau bilang tidak ada apa-apa. Jadi, kalian berdua hanya berselimut, mengobrol polos. Apakah aku mabuk waktu itu? Mabuk bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Tidak, Chow Kingran. Jika kau tak suka, aku bisa mengirimnya keluar dari rumah. Yang mulia, ada titah kaisar dari istana. Mereka ingin Anda mencabut kurungan selir Zhao. Mereka bahkan mengirim seseorang untuk mengurus kebutuhan sehari-hari selir. Mereka bilang garis keturunan kerajaan itu tipis dan sangat berharga. Kalau tak bisa bicara, lebih baik diam. Yang mulia, Anda harus membawa selir Zhao kembali. Seperti kata pepatah, sulit untuk menentang titah kaisar. Bagaimana aku bisa melupakan era kekaisaran terkutuk ini? Hari-hari kecil berlalu, lumayan bagus. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa? Kau tidak menyambutku? Metodemu benar-benar berhasil, tentu saja. Lanjutkan seperti yang kukatakan. Jika ini terus berlanjut, bisakah aku jadi istrinya? Tentu saja. Kenapa kau membantuku? Kenapa? Aku tentu saja punya keinginanku sendiri. Apa yang kau inginkan? Ya. Kau akan tahu nanti. Nona Chu, apa kau terlalu sibuk akhir-akhir ini? Lelah? Tidak ada. Aku terlalu banyak berpikir. Apakah ada yang bisa kubantu? Aku bisa mengatasinya. Nona Chu, kau tidak tahu. Nyonya kita telah dijebak. Xiao Cui, biarkan dia bicara. Orang yang di rumah kami itu, Xiao itu, dia memanfaatkan kehamilannya untuk mempersulit nyonya kita. Kakak, apa kau sedang melihat buah murbei? Aku bertanya padamu. Selir Xiao, ada apa? Aku tiba-tiba ingin makan murbei. Tidakkah kau mendengarku? Saudari Xiao bilang, dia ingin makan murbei. Aku dengar kau, kalau begitu aku akan menyuruh seseorang memetik beberapa untukmu. Aku tiba-tiba merasa sangat lapar. Terima kasih, kakak. Aku akan memetik beberapa untukmu, Nyonya Chu. Sungguh tega. Apa kau ingin membuat pewaris kerajaan di perut saudari Xiao kelaparan? Saudari Xiao, lihat dia. Memangnya kenapa kalau dia nyonya? Makan? Kerajaan, ya. Mereka lebih menghargai anak-anak kerajaan daripada dia. Kita akan jangan goyang pohonnya. Jangan goyang pohonnya. Kingran.
Apa yang kau lakukan? Yang mulia. Bayinya menendangku. Karena kau sedang hamil. Mengapa kau tak kembali dan istirahat? Ya, Apa kau baik-baik saja? aku sangat marah. Sialan. Kenapa? Dia mengamuk lagi. Jalan itu benar-benar mengandung anak kakak Yu. Aku takkan mengizinkannya. Itu sudah terjadi. Apa yang bisa kau lakukan? Aku ingin bayinya mati. Apa kau masih punya sisa-sisa seorang wanita yang tersisa darimu? Sepupu. Aku mohon, tolong bantu aku. Maukah kau membantuku? Baiklah. Sepupuku yang gila ternyata berguna juga. Pisau yang sangat tajam juga. Apa yang membawamu ke berlatih kaligrafi? Aku sedang menenangkan pikiran dan jiwaku. Kalau tidak, aku takut aku mungkin kehilangan kendali. Kau sudah bekerja keras. Jangan. Setelah periode ini berlalu, semuanya akan baik-baik saja. Kau tahu, aku tidak suka menjalani kehidupan semacam ini. Percayalah padaku, saat aku kembali dari menumpas para bandit. Kau harap begitu? Ada apa? Apakah ada masalah? Tidak. Aku hanya berpikir. Bagaimana kau melakukannya? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Metode perhitungan ini cukup spesial. Sederhana dan jelas. Kupikir. Kita harus mempromosikannya. Penjaga toko Nangong benar-benar seorang sarjana. Perasaan ini, Nona Chu sepertinya memiliki selapis kabut di sekitarnya. Kau terlalu memujiku. Semakin dekat persahabatan kita, dari kata-kata dan tindakanmu, semakin aku merasa Nona Chu tampak tidak pada tempatnya di dinasti Lanyu kita. Sangat. Kau tidak akan bilang, aku tidak pantas di sini, kan? Ya. Nona Chu sepertinya berasal dari dunia lain. Kalau begitu ayo pergi. Minumlah. Apa yang baru saja Nona Chu katakan sungguh membuka mataku. Kau tidak berpikir aku mengarang-ngarang, kan? Dunia ini bukan hanya apa yang kau dan aku bisa lihat melalui tabung sempit. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui, tapi itu bukan berarti mereka tidak ada, kah? Benar, eksistensi adalah rasionalitas. Bagus. Kata-kata itu cukup mencerahkan. Bersulang. Bersulang. Murongyo cukup beruntun. Yang mulia, pangeran keempat sudah berangkat untuk menumpas para bandit. Para pria yang ditugaskan kali ini sangatlah handal. Jangan khawatir, Yang mulia, mereka semua orang mati. Murongyo, kali ini aku akan memastikan kau tidak akan kembali. Saudari Zhao, ada apa? Mungkin, aku terlalu banyak makan akhir-akhir ini. Kalau begitu aku akan segera mengambilkanmu sesuatu untuk membantu pencernaan. Pengasuh. Ya. Ada yang bisa kubantu, cantik? Pengasuh. Pengasuh, cepat ambilkan saudari Zhao sesuatu untuk menenangkan perutnya. Aku akan segera pergi. Saudari, Ibu Suri sangat baik padamu. Beliau secara khusus mengirim seorang dayang dari istana untuk melayanmu. Kau tahu, dayang ini, dia dulu secara pribadi melayani selir mulia kaisar, Ibu Pangeran. Memang, jika selir mulia kaisar tidak meninggal begitu cepat, mungkin dia bisa menyaksikan kelahiran cucu kaisar pertamanya. Kudengar, selir mulia kaisar dibunuh. Saudari, kau tidak boleh menyebarkan rumor seperti itu. Banyak orang meninggal karena insiden ini. Apakah karena dia ada di sini? Aku tidak takut padamu. Aku tidak takut. Bahkan jika kau sekarang hantu pendendam, aku tidak takut padamu. Aku sekarang adalah permaisuri kedua setelah kaisar, di atas puluhan ribu. Dan kau
hanyalah jiwa yang bergentayangan. Maafkan aku sedang mencari sesuatu, dan tidak melihatmu di sana, Bunda. Nyonya Chu, apakah kau mencari ini? Ya, itu dia. Aku tak menyangka kau menemukannya. Ini milikmu, Nyonya. Itu adalah barang paling berharga milik ibuku. Saat dia masih hidup, ibumu telah meninggal? Ya, dia meninggal karena sakit ketika aku masih sangat kecil. Sayang sekali. Namun, almarhum telah tiada. Meskipun dia telah tiada, dia akan selalu hidup di hatiku. Kau gadis yang baik. Percayalah kau akan menemukan kebahagiaan. Ya. Kali ini, Murong J. untuk peringatan kematian selir mulia kekaisaran, kau harus mengurus pengaturannya untukku. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan mendedikasikan diriku sepenuhnya, dengan sepenuh hati dan kekuatan. Setelah bertahun-tahun, aku harus melepaskannya. Kau memiliki kasih sayang yang begitu dalam untuk adikku. Aku percaya arwahnya di surga akan menemukan ketenangan. Aku telah berbuat salah padanya. Dan aku telah berbuat salah pada UR. Sekarang UR telah kembali. Aku ingin memberinya wilayah kekuasaan dan gelar pangeran. Pelan-pelan. Kau sungguh begitu perhatian terhadap pangeran keempat. Yang mulia, mereka bertekad untuk mengambil nyawamu. Aku tak akan membiarkan mereka berhasil. Tidak. Jumlah mereka terlalu banyak, Yang Mulia. Aku punya rencana. Apa yang kau lakukan? Mohon tukar pakaian denganku. Xiao Lisi. Dalam hidup ini, aku paling percaya dengan sepenuh hati dan kekuatan. Saatnya untuk menunjukkan kemampuanmu. Sekaranglah saatnya. Aku akan membalaskan dendammu. Apa yang kau lakukan? Menyelamatkanmu, tentu saja. Luka-luka ini, semua berkat sepupumu. Aku tak butuh kebaikan palsumu. Kakak Yu. Kau bilang begitu. Sungguh menyakitiku. Lagi pula, akulah yang menyelamatkanmu, membawamu kembali. Apa maumu dariku? Apa yang kau harapkan dariku? Aku. Murong Yu. Kau pikir kau bisa kabur? Kau memberiku obat bios. Bubuk pelemas urat. Ini untuk orang bodoh keras kepala sepertimu. Orang-orang bodoh yang keras kepala. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kau ingin kembali ke Cukingran, budak rendahan itu. Kau tak akan bisa. The film was translated Berani kau and memenjarakanku, narrated tanda by tanya. M Media. Kakanda Yu. Aku hanya ingin kau menunda beberapa hari. Sebelum kembali untuk mengambil mayat Cukingran. Saudari Zhao, gelang manik jiok ini sungguh indah. Aku sengaja membuatkan ini untukmu. Apakah kau membuatnya sendiri? Aku bekerja sepanjang malam tadi malam untuk menyelesaikannya. Keahlianmu sungguh luar biasa. Aseng, temani aku berjalan-jalan. Saudari Zhao, kau baik-baik saja. Saudari Zhao, apakah kau baik-baik saja? Perutku, kau pelakunya.
Nona Cho, kau pasti telah mengutak-atik gelang itu. Kau melakukan sesuatu pada gelang itu. Saudari Xiao. Tabib. Panggil tabib. Tabib. Ibu, sesuatu seperti ini terjadi di kediaman saudara keempat, dan nyawanya terancam. Haruskah kita memberitahu Ibu Suri? Ibu Suri tiba. Apalagi yang sebenarnya kau rahasiakan dariku? Cucuku sedang berjuang untuk hidupnya, dan hal menjijikan seperti itu telah terjadi di kediaman dalam. Kaisar, apa pendapatmu? Ibu, aku yakin masalah ini harus ditangani oleh Permaisuri. Kupikir, dia harus dipukuli sampai mati. Menyakiti keturunan sendiri adalah kejahatan yang tak termaafkan. Maka dia tak bisa dibiarkan. Kapan dia akan sembuh? Luka gadis ini parah. Bahkan jika dia sembuh nanti, dia mungkin masih memiliki masalah yang berkepanjangan. Gunakan obat terbaik. Baiklah, tidak masalah. Aku akan segera mengambil obatnya. Kau bantu dia dengan Krim jiok salju ini. Harganya mahal sekali. Tuan muda, tak peduli seberapa mahalnya, itu hanyalah benda. Itu tidak sebanding dengan nyawa manusia. aku mengerti. Aku akan merawatnya dengan baik. Nona Cho. Terima kasih atas bantuanmu. Air. Air. Nona Cho. Di mana Xiao Cui? Xiao Cui, dia. Di mana Xiao Cui? Nona Cho. Maafkan aku. Di mana Xiao Cui? Katakan padaku. Di mana Xiao Cui? Kami hanya menukarmu, menyelamatkanmu. Xiao Cui masih di kuburan massal. Tolong jangan marah, Nona Cho. Nona Cho. Tabib. Maafkan aku. Aku terlambat. Xiao Cui sudah mati. Xiao Lisi juga mati. Mereka tidak akan pernah hidup kembali. And narrated by M Media. Tapi kita bisa membalaskan dendam mereka. Apa yang akan kau lakukan? Kembalilah ke rumah denganku dulu. Identitasku saat ini adalah orang mati. Bagaimana aku bisa kembali? Tak hanya harus kembali, tapi kau juga harus kembali dengan kemenangan. Aku siap. Bagus. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Kau belum mati. Bagaimana? Kau kecewa, kan? Aku hanya membenci diriku sendiri atas nasib burukku. Kau bisa saja mendapatkan semua yang kau inginkan. Masih mau menyakiti yang tak bersalah. Membunuh Xiao Cui. Dia hanyalah seorang pelayan rendahan. Sayang sekali. Bajingan, kau belum mati. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Dia sudah mati. Sepertinya meracuni. Orang di balik ini bersembunyi terlalu dalam. Kita tidak punya bukti sekarang. Semua petunjuk telah mendingin. Belum tentu.
Siapa di sana? Hamba memberi hormat kepada Ibu Suri. Semoga Ibu Suri diberkati. Kau tidak menyalahkanku, karena kejam. Hamba mengerti. Niat baik Ibu Suri. Baguslah. Kemarilah. Ini adalah apa yang selir mulia kekaisaran sebelumnya tinggalkan padaku. Sekarang, aku berikan ini padamu. Ibu, ini sungguh. Chu Qingran. Ini milik Ibu Yuan sendiri, mantan selir mulia kekaisaran. Mas kawin. Jadi, kau juga tahu. Ini mendiang selir mulia kekaisaran. Semua barang-barangnya. Karena Ibu Suri telah menganugerahkan hadiah kepadamu, maka aku juga akan memberimu sesuatu. Ayah, aku ingin menikahi Chu Qingran. Masalah ini, Kurasa, kita harus diskusikan nanti. Nyonya Chu, bagaimana pendapatmu? Yang mulia, hamba cukup puas dengan situasi saat ini. kalau begitu, kalian berdua boleh pergi. Dia memang punya temperamenku yang dulu. Tuanku, Anda tidak bisa mengusir kami setelah meninggalkan rumah ini. Kau pikir kami harus kemana? Aku akan meminta seseorang memberimu perak. Kau bisa pulang. Entah kau menikah lagi atau tidak. Bukan urusanku. Chu Qingran, ini semua perbuatanmu, kan? Apakah kau mempertanyakan keputusan Tuhan, bukan aku? Tuanku, Anda tidak bisa begitu saja mengusir kami semua karena dia. Mulai sekarang, rumah ini hanya akan memiliki Nyonya Chu. Apa kau mengerti? Chu Qingran, kenapa kau melakukan ini pada kami? Saat kau menjadi dirinya, kaki tangan, seharusnya kau tahu bahwa nyawa dibayar nyawa, utang dibayar utang, adalah hukum alam. Kaseng. Bagaimana kau bisa begitu bodoh, Kaseng? Kematiannya benar-benar kecelakaan. Aseng tidak bermaksud jahat. Dia tidak punya niat buruk. Dia hanya sedikit pemarah, mudah dimanipulasi. Aku sudah mengirim seseorang ke keluarganya. Mereka sudah diberitahu. Secara umum, kita akan umumkan dia meninggal karena sakit. Terima kasih. Nyonya Chu. Setelah meninggalkan rumah besar, jika kau butuh sesuatu, beritahu aku. Aseng, aku akan membalaskan dendammu untukmu. Yang ini laris manis, akhir-akhir ini. Aku akan membuat yang baru nanti. Ya, perayaan ulang tahun Adipati Chu sudah dekat. Ukiran keturunan dan giok seharusnya segera selesai. Jinzi. Inilah tempatnya. Orang yang kau cari ada di sini. Sepertinya biasa saja. Indah, pakaianmu cukup terbuka. Kau adalah dia putri dari keturunan ahli alkimia kerajaan Jin, Jinzi. Guru nasional kerajaan Jin. Sangat mengesankan, bukan? Kudengar, kau dari dinasti Giok Biru, ahli ukir, Giok paling terampil. Kau memenangkan hadiah utama, dan kau meraih juara pertama di kompetisi ukiran Giok tahun ini. Memang, itu aku. Bagus. Jadi orang yang kucari adalah kau. Apa maumu dariku? Untuk berbisnis, tentu saja. Apa? Bukankah kau bilang kau punya urusan penting untuk dibicarakan dengannya? Tak ada urusan kecil dalam bisnis. Kau tidak berpikir, dia di sini untuk membuat masalah untuk Nona Chu, kan? Makanya kau membawanya ke sini, kan? Ya. Kau lolos dengan mudah. Jangan sampai terbentur pintu saat keluar. Saudari Chu, bisakah kau mengajarkan teknik mengukir giokmu kepada pengrajin kerajaan Jin kami?
Murong Yu, aku telah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Istana dalam akhirnya damai. Aku tak perlu khawatir tentang individu pengkhianat. Masuk ke istana dalam lagi. Maaf. Aku belum menemukan apapun tentang latar belakangmu. Tidak apa-apa. Sudah begitu lama, wajar jika kau belum menemukan apapun. Tapi, aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Kali ini, aku datang ke istana. Pengawas Wan, kepala biru manufaktur. Aku khawatir seseorang ingin mencelakaimu. Tapi, menyakiti Xiao Cui dan Xiao Lizi, apa kau tidak mau mereka menunjukkan diri? Aku mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Bibi, budak celaka ini benar-benar menyelinap ke istana. Bagaimana aku mengajarmu untuk tetap tenang? Tapi Chu Qingran akan segera menjadi pejabat istana. Begitu dia masuk istana, bukankah dia ada di tangan kita? Bibi, aku paham. Direktur Chu mencapai semua ini. Departemen Kerajinan. Di usia semuda ini, sungguh luar biasa. Futua, aku baru di sini. Jadi ada banyak hal yang perlu kukonsultasikan denganmu. Kalau begitu aku Futua. pasti akan memberitahumu semua yang ku tahu. Aku tidak akan menyembunyikan apapun. Ku dengar, 20 tahun lalu, bengkel kekaisaran menghasilkan sejumlah giok putih Jingci. Kenapa kau menanyakan ini? Giok putih Jingci sangat langka, bahkan sekarang. Bukan apa-apa, dalam 20 tahun terakhir, itu menjadi lebih langka. 20 tahun lalu, karya terbaik yang terbuat dari batu giok putih Jingxi adalah milik mantan selir mulia kaisar. Sayang sekali. Kasihan kenapa? Dengan wafatnya selir mulia kaisar, benda-benda ini semuanya dikubur bersama jenazah. Kenapa kau di sini? Sudah larut malam. Kenapa kau belum kembali istirahat? Lalu, kenapa kau di sini selarut ini? Bagaimana kau bisa masuk ke istana? Aku mengkhawatirkanmu. Istana dalam, tidak akan berbahaya. Ini tempat yang melahap orang bulat-bulat. Tahukah kau berapa banyak di bawah tanah ini jiwa-jiwa yang dianiaya terkubur setiap tahun? Kau bicara seolah-olah kau telah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Tentu saja aku punya. Itu semua sudah berlalu. Saat selir ibu meninggal, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Kau masih kecil saat itu. Sekarang, aku sudah dewasa. Sudah waktunya untuk mencari keadilan untuk selir ibu. Aku akan membantumu. Aku tahu, kau tak ingin terlibat dalam hal ini. Takdir seseorang tak selalu di tangannya. Hidup ini tak terduga. Lagi pula, ibuku dan istana ini juga punya sejarah yang kusut. Apa yang kau temukan? Kurasa, aku punya beberapa petunjuk. Apapun yang terjadi, jangan pikul sendiri. Ingat, kau masih punya aku. Kau juga. Chu Qingran, kita lihat saja berapa lama kau bisa terus tersenyum. Direktur Cho, sepertinya kau luang sekali hari ini. Nona situ, sangat keras. Menjauhlah dariku, aku masih bisa mendengarmu. Lancang sekali. Pantas saja Kakanda Yu tersihir olehmu. Nona situ, daripada iri, kau seharusnya mencari alasannya dalam dirimu sendiri. Apa kau gila? Seorang pelayan berani bersikap kurang ajar padaku. Bibiku adalah permaisuri saat ini. Apakah permaisuri pernah mengajarimu untuk tidak berdebat dengan pelayan sepertiku? Itu di bawahmu.
Tolong, tolong. Tolong. Ada orang jatuh ke air. Kurang ajar. Mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku sekarang. Saatnya tiba, dan mayatmu mengapung. Wajahmu yang menjijikkan pasti akan meninggalkan kesan mendalam pada Kakanda Yukesan. Keterlaluan? Kau anggap istana ini apa? Bagaimana hal seperti ini bisa dilakukan begitu lancang? Bibi, tak ada seorang pun di sekitar. Saat itu, tak akan ada yang tahu apa yang terjadi. Kau bodoh, kau dinodai oleh seorang pelayan. Sekarang semua orang di luar, kabar menyebar. Kau bicara tentang si buruk rupa itu, ayahmu meninggalkannya untukmu. Penjaga, meskipun dia menyelamatkanmu, dia juga menghancurkanmu. Bibi, apa maksudmu? Karena kau dan dia sudah intim. Aku putuskan untuk menjodohkanmu dengannya. Apa? Kau dan dia, pertolongan napas dari mulut ke mulut, orang-orang di luar. Mereka semua melihatnya. Sulit bagiku untuk mengabaikan opini publik. Aku tidak setuju. Bibi, kau tak bisa melakukan ini. Tolong, tolong aku. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Karena begitu impulsif dan ceroboh. Bibi. Sulit untuk menentang titah kaisar. Kau benar-benar setia padaku, sepupu. Cinta gila. Yang mulia, bantu Nona putuskan pertunangannya. Apa kau tahu? Apa hukumannya karena secara terang-terangan menentang titah kaisar? Kecuali, Yang mulia, jika ada yang Anda butuhkan dari saya. Baiklah. Kebetulan aku punya sesuatu untukmu. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Aku akan memberikan hidupku untukmu. Obat ini pahit lagi. Obat yang baik, rasanya pahit. Luka-luka akibat hukuman cambuk baru sembuh beberapa hari yang lalu. Dan sekarang kau malah The tercebur film ke was air. Aku khawatir. translated and Kau harus minum narrated obat by lebih lama Emilia. lagi. Berikan padaku. Minum pelan-pelan. Tak akan ada yang mencurinya darimu. Kau harus menenggaknya dengan cepat. Kalau tidak, benar-benar tak bisa diminum. Istriku telah menderita. Siapa istrimu? Jika kau tak setuju, maka aku akan mati sendirian. Kenapa banyak sekali asap? Murong Yu. Bangun. Api, banyak asap. Terbakar. Murong Yu, ada apa denganmu? Murong Yu. Lari. Kebakaran. Terbakar. Padamkan apinya. Cepat, terbakar. Tolong, api, Kebakaran. terbakar. Ini air, tangkap. AER, cepat, cepat. Lebih cepat, padamkan apinya. Murongyo, mari kita lihat bagaimana kau melawan putra mahkota sekarang. Kalian semua akan kubunuh. Tolong. Murongyo sedang kambuh lagi. Mohon beri pencerahan, Yang Mulia. Bantu Nona untuk memutuskan pertunangan. Ibu Murongyo, selir itu, baru saja melahirkan. Ketika dia sayangnya dirakuni. Sebelum bantuan datang. Api besar membawanya pergi. Yang Mulia. Mendiang selir mulia kekaisaran, dia.
Morong Yu masih muda saat itu. Api itu meninggalkannya dengan luka yang tak terhapuskan. Ini adalah pasca trauma, gangguan stres. Yang Mulia, tolong resepkan Yang Mulia beberapa obat penenang untuk penggunaan internal dan eksternal. Dengan sedikit istirahat, penyakit ini bisa berangsur-angsur sembuh. Lari cepat. Aku tahu, kau adalah anak yang pintar. Denganmu di sisi Morong Yu, Kemarilah. Ke sini. aku merasa tenang. Selir hamba pasti akan merawat Yang Mulia dengan baik. Ibu. Aku ingin bermain layang-layang. Baiklah. Setelah kau menghabiskan obatmu, aku akan membawamu. Tapi, obatnya pahit sekali. Tapi, kamu sudah dewasa sekarang. Anak laki-laki tidak boleh takut pahit. Baiklah. Letakkan. Tabib istana berkata, sebaiknya diminum selagi hangat agar lebih berkhasiat. Paham? Kenapa kau masih di sini? Obat Yang Mulia harus diminum selagi hangat. Baiklah, kamu boleh pergi. Tabib istana, lihat. Ada yang salah dengan obat ini. Ekor rubahmu akhirnya muncul juga. Kita telah menunggu hari ini sejak lama. Ya, Pelayan, Xiao He. Kau, bukankah ini batu giok, Departemen Penciptaan? The Kenapa film kau was mencuri? translated Ini, and aku tidak sengaja narrated by melakukannya. M. Media. Aku punya alasan. Benarkah? Tolong jangan, laporkan aku. Baiklah, aku melakukannya demi penyakit ibuku. Aku tak punya pilihan lain. Aku sungguh tak bisa menemukan uangnya. Kumohon. Kumohon. Jika kau tidak melaporkan aku akan melakukan apapun untukmu. Aku akan melakukan apa saja, sama sekali. Ini uangnya. Ambil, untuk mengobati ibumu. Kau tidak akan melaporkan aku? Kau juga mencuri untuk ibumu. Baru saja pergi mencuri. Maafkan aku, seharusnya aku tidak mencuri. Aku akan mengembalikan batu giok ini ke Departemen Penciptaan. Anggap saja mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Terima kasih. Departemen Perjamuan Istana. Ibu, ku dengar 1000 tahun dalam mimpi dari kerajaan Jin adalah tarian keturunan surgawi. Hari ini, kita akan memanjakan mata kita. Putri Guru Nasional Kerajaan Jin. Sungguh, tarian yang bisa meruntuhkan kota. Wanita seperti itu seharusnya hanya ada di surga. Jarang ditemukan di dunia fana. Sudah berapa kali aku mendengar ini? Wanita ini hebat. Ayo, ayo. Ada apa ini? Wanita bangsawan ini luar biasa. Silakan duduk. Ya.
Yang mulia, sebelumnya saya secara khusus menginstruksikan Direktur Cho untuk membuat hadiah yang mewakili hubungan diplomatik antara kedua negara kita, Bukit Hijau dan Art Journey. Direktur Cho, hadiahmu ini telah membangkitkan rasa ingin tahuku. Kau dengar kau sudah mengasingkan diri selama setengah bulan. Benda ini pasti luar biasa. Kalau begitu, hambamu ini akan mempersembahkannya. Chu Qingran, jika kau melihat Bukit Hijau dan Art Journey-mu berubah menjadi reruntuhan, mari kita lihat bagaimana kau bertahan. Mustahil, bagaimana dia bisa meramal masa depan? Kau meremehkannya. Aku tidak percaya dia akan seberuntung ini setiap saat. Kau seharusnya bersiap untuk menikah. Bibi, percayalah, aku pasti bisa. Aku lelah. Kau orang tua bodoh, kau menipuku lagi. Apa rencana yang mulia untuk dilakukan? Karena dia tak berperasaan, maka jangan salahkan aku. Karena kejam. Apakah yang mulia akal? Ini menyenangkan. Di luar, ada banyak hal lezat dan menyenangkan untuk dilakukan. Jadilah anak baik dan minum obatmu, dan aku akan mengajakmu bermain. Ya, Murongyo, akan baik-baik saja. Aku akan minum obatku. Bunda, belum. Ada banyak kegiatan akhir-akhir ini. Hati-hati, aku akan mengirim lebih banyak orang untuk melindungimu. Apa? Kau masih ingin makan manisan Hawthorne? Aku juga ingin banyak. Gula-gula. Baiklah, kalau begitu, Bunda janji akan mengajakmu membelinya. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya saudara keempat benar-benar bodoh. Dia hidup selama ini dan berakhir seperti ini. Aku yakin ibunya yang sudah mati tidak bisa tenang di surga. Bahkan jika ayah ingin mengganti pewaris, tidak ada orang lain untuk dipilih. Tahta ini pasti akan jatuh ke tangan kita. Tusuk konde ini dibuat oleh tanganmu sendiri. Hambalah yang bertanggung jawab penuh. Direktur Chu, keahlianmu luar biasa. Giok penuh kemegahan ini. Sungguh luar biasa. Apakah terlihat bagus, Yang Mulia, mengenakan ini? Giok penuh kemegahan. Sungguh, sangat cantik. Direktur Chu, kau telah bekerja keras? Hadiahi dia sekotak krim kembang sepatu. Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kakak, mengapa kau menghindariku akhir-akhir ini? Tidakkah kau berencana untuk kembali? Tidak mudah untuk datang berkunjung ke sini. Tentu saja aku harus bersenang-senang. Apa kesenangan yang ada di istana? Hati-hati, kepalamu bisa hilang. Aku putri dari Guru Nasional Kerajaan Jin di dinasti Lanyo. Siapa yang berani membuatku kehilangan kepalaku? Tidakkah kau takut memulai perang? Akhirnya kau datang. Sudah lama. Ya, tak menyangka perpisahan itu. Kau benar-benar masuk istana dan menjadi dayang istana. Aku juga mendengarnya. Pavilion indahmu sekarang adalah tempat semua wanita bangsawan dinasti Lanyo berduyun-duyun datang. Itu semua berkat desainmu yang menarik. Kali ini, keluarga kerajaan mempercayakan tugas mengangkut batu mentah ke Jin untukmu. Mulai sekarang, Pavilion Indah pasti akan mencapai puncak baru. Tuan muda berkata, segalanya ada untung ruginya. Ya. Bos Nangong adalah orang yang sangat ambisius. Dia tenang dan teguh. Kesepakatan ini berhasil berkat dirimu.
Itu karena pavilion indahmu memiliki koneksi yang kuat. Kalau tidak, kau tak akan bisa menangani kekayaan sebesar itu. Kerajaan Jin memang cukup kaya dengan transaksi tunggal ini. 100.000 tael emas. Ya, mereka punya tambang emas. Mereka cuma kaya. Indah sekali. Layang-layangnya. Layang-layang tak semenyenangkan mengejar kupu-kupu. Kakak, ayo pergi ke taman dan mengejar kupu-kupu bersama. Tapi ibu, kau berjanji untuk mengajakku main layang-layang. Kakak, capung bambu ini untukmu. Ini lebih menyebalkan daripada Namong Chen. Bocah tengik, kau bodoh. Kau pikir kau bisa mengakaliku? Oh, berhenti berdebat. Aku pergi. Kalian berdua bersenang-senanglah. Kau di sini. Kau sepertinya tidak terkejut sama sekali. Tidak sama sekali. Apa yang ditakdirkan akan terjadi pada akhirnya. Kenapa kau tidak memberitahuku? Maksudmu? Mengganti nama, memalsukan umurku? Aku tidak berpikir. Itu perlu. Kenapa kau tidak menemuiku? Apakah itu akan membuat perbedaan? Sebenarnya, aku sangat iri padamu. Kenapa tidak? Menuju kerajaan Jin, giok terbaik. Semuanya ada di sini. Bawa kembali barang-barang bagus ini. Raja Jin pasti akan sangat senang. Ini semua akan dikirim ke kerajaan Jin. Karena untuk Raja Jin, maka harus diperiksa dengan teliti. Sejak kapan pekerjaanku membutuhkan campur tanganmu? Benar dugaanku, setelah bersama Cukingran, budak rendahan itu, kau jeti, sama menjijikkannya. Siapa yang menyuruhmu menjelek-jelekan adikku? Kau berani memukulku? Aku akan menghajar mulutmu yang kotor dan menjijikkan itu. Permaisuri, ada apa? Permaisuri, ada apa? Dia meracuni. Permaisuri. Wanita berbisa, beraninya kau berkomplot melawan permaisuri? Cukingran. Kenapa? Kau meracuni permaisuri? Yang mulia, tolong lihat dengan jelas. Pejabat ini tidak pernah meracuni siapapun. Giok penuh kemegahan. Kau membuatnya sendiri, tanpa ada tangan lain yang terlibat. Selain kau, siapa yang bisa mencampurnya dengan racun dan mempersembahkannya kepada permaisuri? Giok penuh kemegahan memang dibuat oleh pejabat ini secara pribadi. Tapi, yang mulia, kenakan bukanlah giok penuh kemegahan. Apa maksudmu? Kemarilah sekarang juga. Giok penuh kemegahan yang dibuat pejabat ini masih ada di kamar yang mulia. Omong kosong. Saya punya saksi. Siapa? Bukan aku. Yang mulia, tolong ampuni hidupku. Permaisuri yang memerintahkanku. Permaisuri. Kau telah sangat mengecewakanku. Yang mulia, selir ini hanya bingung sesaat. Permaisuri. Kau telah mengelola harem selama bertahun-tahun, namun kau merencanakan hal sepele seperti itu. Kau benar-benar kehilangan semua kesopanan. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan menghukum selir ini untuk seorang gadis pelayan? Yang mulia, pejabat ini mengabdi pada dinasti kita. Jika para pejabat bisa dituduh palsu oleh para selir kekaisaran, bagaimana mereka bisa mengabdi di masa depan? Diam. Dasar perempuan hina, beraninya kau membuat masalah. Berhenti. Murongyo, kau baik-baik saja sekarang. Salam hormat, ayah. Murongyo, kau benar-benar baik-baik saja sekarang? Kau, bukankah kau diracuni? Sepertinya Yang Mulia Permaisuri memang ahli dalam menggunakan racun. Permaisuri. Yang mulia, bukan seperti itu. Tolong, dengarkan aku. Wanita berbisa. Aku tidak pernah tahu orang yang tidur di sampingku bisa begitu kejam. Yang mulia, perasaanku padamu
Itu benar. Ayah tak bisa hanya mendengarkan Murongyo saja. Yang mulia, pengasuh ini adalah pengasuh pribadi mendiang selir mulia kekaisaran. Pengasuh ini bisa bersaksi. Dia dapat bersaksi bahwa permaisuri meracuni mendiang selir mulia kekaisaran. Yang mulia, apakah Anda ingat pelayan tua ini? Jangan dekati aku. Kau harus mati. Murongjing milikku. Tak seorang pun bisa mengambilnya. Murongwu, Tahta. kali ini, jika bukan karena bantuanmu, permaisuri tidak akan dibawa ke pengadilan secepat ini. Terima kasih banyak atas kebaikan kalian berdua. Pangeran ini tak akan pernah melupakannya. Anggap ini kami membalaskan dendam putri kami. Ibunda Jingran adalah anak baptis kami dahulu kala. Pada awalnya, kami menyaksikan tanpa daya saat dia The film Dia was singkang dan menderita translated and narrated karena by mendiang selir mulia Media. kaisar. Sekarang, pembalasan dendam kami akhirnya selesai. Aku memanggilmu kakek dan nenek. Ya, Sekarang aku hanya berharap kau akan bahagia. Yang mulia, Yakinlah. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. kali ini, jika bukan karena pangeran ini mengorbankan diri, aku khawatir aku akan binasa bersama ibuku yang bodoh. Yang mulia, turut berduka cita, pangeran ini tak akan pernah meneteskan air mata untuk perempuan bodoh itu. Dia ingin menggulingkanku, yang mulia sudah menyusun dekrit untuk menurunkan putra mahkota, dia ingin menggulingkanku. Kalau begitu aku akan menggulingkannya lebih dulu. Nona Chu, gaya dalam gambar-gambar ini, semuanya sangat indah. Bolehkah aku paham? Akan kuberikan padamu setelah selesai. Baiklah. Jinzi memintaku untuk memberikan ini padamu. Oh ya, kau. Pada awalnya. Pengawal. Tangkap mereka untukku. Nona Chu. Dia bilang kita memberontak. Yang mulia, Chu Qingran dan kerajaan Jin berkomplot untuk memberontak dan buktinya tak terbantahkan. Hamba mohon yang mulia untuk menghukum mereka. Murongyo, apa kau tahu tentang masalah ini? Apa kau tahu tentang ini? Aku tidak tahu menahu tentang ini. Kau Morongyu, Nona Chu sungguh setia padamu. Dia punya perasaan tulus untukmu, namun kau memilih meninggalkannya saat bahaya datang. Peta pertempuran ini memang ditemukan di kediaman Chu Qingran. Itu ditemukan di sana. Meski begitu, ini tidak membuktikan bahwa peta pertempuran itu milik Chu Qingran atau bahwa dia berencana untuk menukarnya dengan kerajaan Jin. Di tengah malam, dia pasti datang untuk peta pertempuran ini. Apakah kau bodoh jika peta pertempuran itu benar-benar sepenting yang kau katakan? Mungkinkah Nona Chu mendapatkannya semudah itu? Ayah, seperti yang aku pahami, peta pertempuran ini biasanya disimpan di istana, di bawah yurisdiksi pengawal kekaisaran, di area terlarang. Dia mustahil bisa mengaksesnya. Pasti ada seseorang di belakangnya. Apakah kau menuduh aku sang raja? Nona, jangan takut. Siapa yang mengutusmu? Nona, dia ingin kau mati. Kau akhirnya muncul lagi. Siapa yang mengirimmu? Jangan khawatir, aku akan membawamu pergi.
Orang ini tidak ada hubungannya denganku. Mengapa wanita ini tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk? Orang egois. Semuanya seperti ini. Sayang sekali. Kau mengasihaninya. Aku sedang membicarakannya. Seseorang. Bawa dia pergi. Tangkap dia. Yang mulia, pria ini sungguh tidak ada hubungannya denganku. Si Tuenye. Kau telah menantang tahta. Melakukan banyak kejahatan. Dan menuduh orang lain secara salah. Seseorang. Seret dia pergi dan penjarakan dia. Gawat. Putra mahkota menyerang dengan pasukannya. Apa? Ayah benar-benar semakin tua. Sudah waktunya memberi jalan bagi kita generasi muda. Murongwu, kau memberontak. Murongwu, kau membawa pasukan ke istana. Kau melakukan pengkhianatan. Bukankah itu jelas? Aku berutang posisi saat ini. Semua berkat ayahku tersayang. Bajingan. Kau berani memukulku? Jangan pernah berpikir untuk menyakiti ayah. Kau terluka. Ruangan ini diracuni. Racun ini tak berwarna dan tak berbau. Hanya memengaruhi mereka yang memiliki kekuatan batin. Ini efektif. Kau. Dasar orang tua tolol. The film was translated Serahkan segala kekaisaran. and narrated by Kau M. sedang Media. bermimpi. Murongwu. Bahkan jika kau naik tahta, kau akan tetap dicemooh oleh dunia. Kau juga melihatnya. Ayah meninggal karena sakit. Dia pergi dengan damai, bukan karena aku memaksanya sampai mati. Pernah menderita rasa sakit yang kau sebabkan. Apa kau pikir putra mahkota ini akan seperti dia dan jatuh ke dalam jebakanmu? Dalangnya, benar-benar kau. Kau tahu sekarang. Jadi bagaimana? Setelah pemakaman ayah, aku akan menjadi kaisar baru yang sah. Kurasa tidak. Putra mahkota telah tiba. Ayah. Kau buas. Kau benar-benar meracuniku. Kau berani menyentuhku. Jadi kau sudah menjagaku selama ini. Selama bertahun-tahun, kau membohongiku. Aku memperlakukanmu dan ibumu dengan baik. Tapi kalian berdua terlalu serakah. Seperti ular mencoba menelan gajah. Bagaimana dengan dia? Siapa dia? Akhirnya kita bertemu. Namaku Murong Chen. Murong, Dia adikku. Kami satu ibu. Aku secara pribadi mengangkatnya menjadi putra mahkota. Anakku. Selama bertahun-tahun ini, kau telah menderita. Ibu. Setelah semua rencana ini, pada akhirnya, kita masih kalah. Kasihan. Menyentuh hati. Sayang. Kemarilah. Tuan muda. Yang mulia. Tidak. Tuangkan teh untuk tangan kanan putra mahkota ini. Hadiahi mereka yang telah berjasa. Tentu. Karena putra mahkota telah berbicara, maka kita harus menunjukkan rasa hormat kita. Selamat. Selamat untukmu juga. Semoga pernikahanmu bahagia. Xiao Cui, kau masih hidup. Sungguh menakjubkan. Nyonya, akhirnya aku kembali. Kau telah menderita. Tidak sama sekali. Untukmu, Nyonya, Xiao Cui sama sekali tidak menderita. Sedikit pun tidak. Chu Qingran, kau berhutang padaku.
Saatnya membayar hutangmu. Nona Chu istimewa. Kalian berdua harus saling menyayangi. Jangan kecewakan dia. Aku yakin, setelah pernikahanmu, semuanya akan lancar. Adikku tersayang, urusan istana, mulai sekarang, akan kukerjakan pada Nona Su. Uruslah dengan baik. Kita sedang membicarakan urusanmu. Bagaimana kita bisa membicarakan? Aku yakin, segalanya akan semakin membaik. Sisir pertama sampai ujung. Kekayaan melimpah, tak perlu risau. Sisir kedua sampai ujung. Tak sakit. Dan tak risau. Sisir ketiga sampai ujung. Banyak putra. Dan panjang umur. Sisir lagi. Sampai ujung. Mengangkat meja dan sisir lagi. Sampai ujung. The film was Mengangkat meja. translated and Dan alis narrated bersamaan. by M Media. Mengubur mayat untuk menghasilkan banyak uang. Menikahi pengantin yang cantik. Pengantin yang begitu cantik. Sayang sekali jika kehilangan dia, bukan? waktu yang baik telah tiba. Masuklah untuk ritual. Tuanku, aku pasti akan, seumur hidupku, tak mengecewakan Buddha, ataupun mengecewakanmu. Tuanku, kita bahkan belum masuk kamar pengantin. Apa kau begitu? Tidak sabar? Siapa kau sebenarnya? Tuanku, jangan bercanda denganku. Kau ini siapa sebenarnya? Di mana kau sembunyikan istriku? Murong Yu. Jiti itu palsu. Selirso. Murong Yo. Kali ini aku telah membawanya kembali. Kuharap lain kali kau tidak akan membiarkannya membahayakan dirinya sendiri lagi. King Ran. Bagus, bagus, bagus. Sungguh adegan yang penuh kasih dan sayang. Sayang sekali bahwa hanya salah satu dari kalian berdua yang bisa hidup. Kau, apa maksudmu? Karena aku telah memberi kalian berdua racun uji. Hanya ada satu penawar. Katakan padaku, siapa di antara kalian yang akan mati dan siapa yang akan hidup? Kenapa kau melakukan ini? Mengapa? Karena aku mencintai Tuan. Semakin aku membencimu. Kenapa kau bunuh kami? Kan? Aku berharap aku bisa meminum darahmu. Jelas akulah yang pertama kali bertemu Tuan. Mengapa? Kau yang berada di sisinya pada akhirnya. Kenapa kau? Karena cinta adalah melepaskan, bukan memiliki. Konyol. Kau berikan penawarnya pada Tuan. Apakah kau rela mati untuknya? Berikan dia penawarnya. Kau. Aku sedang sentimental. Kalau begitu,
Aku akan mengabulkan keinginanmu. Saling membungkuk sebagai suami istri. Selamat kepada kalian berdua. Semoga kalian bahagia. Ini adalah tanda terima kasihku yang kecil. Ini adalah akta untuk Pavilion Linglong. Aku percayakan ini padamu. Kuharap kau dan Sunian bisa bersama-sama membuatnya berkembang. Ini Dengan senang hati aku menerima hadiah ini darimu, adik. Aku akan menyimpannya baik-baik. Terima kasih, Yang Mulia. The film was translated and Kau sungguh narrated cantik. by M Media.